Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk membahas soal tentang eksponen. Jadi soal ini sering sekali keluar di SBMPTN dan beberapa siswa mungkin masih bingung bagaimana cara mengerjakannya. Oke, yang harus kalian ingat ketika mengerjakan eksponen, kita akan berbicara tentang pangkat. Nah, di pangkat ketika ada bilangan pokok, nah seperti di soal ini, kalau bilangan pokok itu artinya seperti X, Y, dan Z di sini. Kemudian ada pangkatnya, itu bilangan di atas dari bilangan pokok itu sendiri. Ketika ada bilangan yang dikalikan dan bilangan itu sama, berarti pangkatnya akan ditambah. Jadi kalau misalkan saya punya X pangkat 4 kali X pangkat 2, itu artinya X pangkat 4 ditambah 2, yaitu X pangkat 6. Kalau misalkan saya punya X pangkat 4 dibagi X pangkat 2, itu artinya X pangkat 4 dikurang 2, yaitu X pangkat 2. Nah, ingat ketika kita mau mengoperasikan seperti ini dan seperti ini, bilangan pokoknya harus sama, yaitu di sini X dan X. Kalau X pangkat 4 kali Y pangkat 2 itu tidak bisa kita operasikan karena bilangan pokoknya berbeda. Oke, selanjutnya saya bahas soal ini. Kalau saya hapus dulu. Kalau misalkan di sini, kalian bisa langsung membagi atau mengalikan dengan, di sini kan ada angka 3. 3 ini. Bisa langsung dikalikan dengan 3-nya dulu, atau dibagi langsung. Kalau kita bagi aja langsung ya. Kalau dipecah akan jadi X pangkat 4 per X pangkat 3 kali Y pangkat 5 per Y pangkat 6 kali Z pangkat 2 per Z pangkat 4. Nah, kalau misalkan suatu pecahan dikalikan kan artinya pembilang kali pembilang dan penyebut kali penyebut. Jadi bentuk ini ekuivalen dengan bentuk yang di bawahnya. Pangkat 3. Oke, kita kurangi. Ini artinya X pangkat 4 kali X bagi X pangkat 3 artinya X pangkat 4 kurang 3 karena dibagi, kali Y pangkat 5 kurang 6 kali Z pangkat 2 kurang 4 pangkat 3 lagi. Kemudian X-nya 4 kurang 3 1, Y-nya Y-nya 5 kurang 6 min 1 kalikan dengan Z-nya 2 kurang 4 min 2. Kita punya uang 2, kita ngutang 4. Berarti kan kalian masih punya hutang 4. Dipangkatkan 3. Sampai sini kalau mau langsung dikalikan dengan bilangan 3 ini, boleh. Kalau mau dibuat pangkatnya positif semua juga boleh. Nah, yang perlu kalian ingat lagi, ketika ada tanda kurung di sini, nah itu artinya bilangan pangkatnya harus dikalikan dengan bilangan pangkat yang di luar tanda kurung. Artinya di sini X pangkat 1 kali 3 kali Y pangkat min 1 kali 3 kali Z pangkat min 2 kali 3. Pangkat 3 yang tadi di sini bukan hilang sih. Dia masuk ke dikalikan dengan bilangan pangkat di dalamnya. Ingat, kalau misalkan ada tanda kurung artinya pangkatnya dikalikan, kalau misalkan tidak ada kurung berarti pangkatnya dijumlahkan atau dikurangkan kalau bagi. Sampai sini kita kalikan biasa aja. X pangkat 3 kali Y pangkat min 3 kali Z pangkat min 6. Saya lupa ngisi sama dengan. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah selesai sebenarnya, tetapi biasanya
soal eksponen itu akan meminta hasil dalam bentuk pangkatnya positif. Cara mengubah pangkat yang negatif jadi pangkat positif adalah kita buat dia menjadi kawannya. Kalau misalkan kita punya Y pangkat min 1, itu akan menjadi positif ketika kita ubah bentuknya menjadi 1/Y. Berarti di sini X pangkat 3-nya boleh dibiarkan karena pangkatnya sudah positif. Y pangkat min 3 kita ubah jadi 1/Y pangkat 3. Tadi di sini nggak ada pangkatnya, kok di sini ada pangkatnya? Karena Y kalau ditulis biasa sebenarnya Y pangkat 1. Jadi Y pangkat min 1-nya akan berubah menjadi 1/Y pangkat 1. Y pangkat min 3 akan berubah menjadi 1/Y pangkat 3. Kali 1/Z pangkat 6. Oke, sampai di sini. Sekarang kita satukan bentuknya. X pangkat 3 kali 1 kali 1 yaitu X pangkat 3. Dibagi Y pangkat 3, Z pangkat 6. Selesai. Sudah selesai. Gampang ya? Seperti itu caranya. Sekarang kalau misalkan saya punya soal eksponen seperti yang biasa ada di SBMPTN dan ada bilangan di depannya. Ini sederhana tapi banyak siswa yang malah bingung ketika diberikan bilangan di depannya. Misalkan saya punya 8A pangkat 3 B pangkat 5 dibagi 2 A pangkat 4 B pangkat 4. Saya pangkatkan 2. Oke, ketika menyelesaikan soal ini, soal eksponen seperti ini sebenarnya intinya dipecah aja. Kalau misalkan masih susah, jadi dibikin per bilangan pokok yang sama. Kalau di sini berarti kan ini bilangan asli, 8-nya dengan 2, kemudian A-nya dengan A lagi, dan B-nya dengan B lagi. Kalau masih bingung bisa dipisah aja. Kalau misalkan sudah bisa langsung aja dikurangi. Oke, di sini kalau saya pisah dulu, dia akan jadi 8/2 kali A pangkat 3 per A pangkat 4 seperti tadi. B pangkat 5 per B pangkat 4. 2. Kemudian 8 itu sebenarnya 2 pangkat 3. 2 itu 2 pangkat 1. Kalau mau pangkatnya dikurangi boleh. Kalau mau langsung bisa. 8 bagi 2, 4. Kali A pangkat min 1, B pangkat 1. Pangkat 2. Kemudian ini akan jadi 4 A pangkat min 2, B pangkat 2. Sorry, 4-nya pangkat 2 juga. Berarti ini akan jadi 4 kuadrat 16 kali 1/A kuadrat kali B kuadrat. Kita kalikan seperti soal sebelumnya. 16 kali 1 kali B kuadrat, 16 B kuadrat per A kuadrat. Selesai. Atau nanti, kalau misalkan sudah bisa, ketika kalian ketemu 8A pangkat 3, B pangkat 5 per 2A pangkat 4, B pangkat 4. Kenapa ada pembaharuan? Ini bisa langsung kalian bagi biasa kalau sudah bisa. 8 bagi 2, 4. A pangkat 3 bagi A pangkat 4, A pangkat min 1. Kurangi dia pangkatnya. B pangkat 5 bagi B pangkat 4, B pangkat 5 kurang 4, 1. Pangkat 2. 4 pangkat 2, A pangkat min 2, B pangkat 2. 16 B kuadrat per A kuadrat. Sama ya hasilnya. Begitu caranya, semoga dapat dimengerti dan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.